Ya Pak, baik Pak. Tapi nggak pulang nih. Soalnya pakai sunat. Ini apa nomor? Mau dong. Udah terlambat gak apa-apa. Apa masih tange? Taruh di kantong. Biar ada bukti saya di sini. Oke. Mana lagi? Apa dia begini sistemnya? Sistem dari restoran. Sekarang Pak Haji. Gimana saya? Mana saya? Gimana saya? Nggak tahu. Suka naang nih. Oke, ini hari ini habis pulang dari sini langsung sana kan? Pokoknya tadi siang sudah bilang itu hari ini di nomor tahu. Malam ini saya ada mejanya, ada di sini. Apa yang teh? Apa langka? Apa namanya tuh? Yang bangun-bangun itu apa namanya? Oh, apa sih? Ini apa namanya yang dari LMK. PNPM. RW 5 ya. Iya, langsung di mejanya ada. Ujian ini baru berapa kali? Siap. Yang terhormat Bapak KPU dan Sosial Kesehatan dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Camat Pasar Minggu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjam beserta jajarannya, yang terhormat Bunda Pasar Minggu, yang terhormat Babin Kantimas, yang terhormat Bapak Babinsa, para ketua RW 01 sampai dengan 10, yang terhormat para ketua RT sekelurahan Pasar Minggu, tokoh masyarakat undangan yang kami hormati. Puji syukur marilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, hari Jumat
Dia mulai sendiri. Jumat 8 Februari 2011 di ruang pola kantor Kelurahan Pasar Minggu dalam acara musyawarah kerja pembangunan atau musyawarah tingkat Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu tahun 2013. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini agar berjalan dengan lancar dan baik dan menghasilkan apa yang kita tuju, maka acara ini kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arif. Kepada Bapak Arif, kami persilakan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa agar acara kita ini berjalan dengan lancar dan sampai tujuan kita. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina ilahum al-Fatihah. Oleh Ibu Ulan Sari Sarjana Ekonomi. Kepada Ibu Ulan kami persilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Sekcam, Bapak Lurah Pasar Minggu dan Bapak Ibu sekalian peserta musrenbang di Kelurahan Pasar Minggu. Saya langsung saja akan menyampaikan mekanisme perencanaan. Dalam penyusunan APBD, siklus dapat digambarkan sebagai berikut: penyusunan RKPD, kemudian KUA-PPA, kemudian RKSKPD, kemudian RAPBD dikirim ke DPRD, kemudian pembahasan RAPBD oleh DPRD, kemudian RAPBD disetujui oleh DPRD, kemudian Rapperda dan Rappergroup dikirim ke DDM. Sekarang posisi untuk rencana kerja SKPD tahun 2013 ini Pak, posisinya masih di sini Pak, masih ada di DDM, menunggu pengesahan dan penandatanganan. Kemudian Rapperda dan Rappergroup hasil evaluasi DDM, dilakukan perbaikan Rapperda, penyempurnaan Rapperda APBD, kemudian Perda dan Pergroup APBD, hasilnya akan menjadi DPA SKPD dan penetapan indikator kinerja utama SKPD. Untuk yang diteruskan ke APBD ini artinya masuk kewenangan kelurahan, masuk kewenangan kecamatan, dan masuk kewenangan SKPD atau KPD di tingkat kota Pak. Sedangkan yang tidak masuk kewenangan kami mohon maaf, jadi kami dorong pertama ke PPMK dan PNPM. Jika memang tidak bisa, karena PPMK dan PNPM juga pakai aturan ya Pak, jadi itu harus swadaya. Sekarang kita buka verifikasi rembuk RW untuk melihat 115 kegiatan yang didorong melalui anggaran APBD. Memang belum sempurna benar ya, jadi masih ada kelompok masalah yang salah jurusan, misalnya harusnya ke Sudin, jadi salah mengelompokkan Pak, misalnya harusnya ke Sudin Lingkungan masuk ke Sudin Kesehatan, itu kan salah ya, masih ada yang salah. Terus nomenklatur juga masih belum baik benar, akan saya informasikan untuk diperbaiki. Di sini kita langsung saja melihat yang kewenangan kelurahan Pak. Ini kewenangan kelurahan, setelah saya cek itu ada dua yang seharusnya bukan menjadi kewenangan kelurahan, yaitu penopingan pohon, penanggulangan pohon tumbang itu boleh
untuk mengantisipasi keadaan darurat, misalnya pohonnya itu tumbangnya ke jalan, itu kelurahan masih boleh menanggulangi. Tapi kalau sudah judulnya penopingan itu harus di kecamatan. Ini berdasarkan Pergub 146 dan 147 tahun 2009 ya Pak. Itu pertama yang harus dikeluarkan, jadi tidak boleh masuk ke dalam kewenangan kelurahan. Kemudian ada satu lagi Pak, ini yang perlengkapan dan peralatan posyandu. Di dalamnya itu coba dibuka. Nah ini yang pengadaan perlengkapan sarana posyandu ini itu di poin nomor 4 itu salah ya, harusnya bukan masuk kewenangan kelurahan, tapi itu masuk ke puskesmas. Karena pengadaan alat kesehatan untuk lansia itu biasanya tensimeter, kemudian alat penimbang badan, kemudian alat pengukur gula ya. Itu yang bisa mengoperasikan hanya tenaga ahli kesehatan, dan itu sifatnya hanya dipinjamkan jika ada kegiatan lansia. Jadi itu harus dikeluarkan dan didorong ke puskesmas kecamatan. Selebihnya itu sudah benar semua ya, hanya perbaikan nomenklatur aja. Menjadi 703 juta tadi. Nah ini sebelum saya serahkan ke Pak Lurah untuk menyesuaikan terhadap pagu anggaran, karena musrenbang kelurahan ini menjadi kewenangan Pak Lurah. Hanya Pak Lurah yang boleh mengetahui passwordnya, karena saya sendiri juga tidak tahu. Jadi saya habis ini saya akan serahkan ke Pak Lurah, tapi mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang mau disampaikan ke saya sebelum, karena saya juga mohon maaf saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai, karena kebetulan hari ini itu banyak sekali Pak ya permohonan untuk menjadi narasumber musrenbang. Jadi saya harus ke tempat lain untuk menjadi narasumber juga. Jadi kalau memang ada pertanyaan, depan, paling depan. Lagi depan lagi. Sim halaman depan. Nah, itu 3713 seperti yang Ibu sampaikan Rizal. Tapi di kopi ini 3213 masih 500. Nah, 500 itu breakdown oleh Pak Lurah cukup banyak. Button up-nya masih banyak. Kalau top down-nya enggak tahu saya. Tapi kalau button up-nya banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam catatan slide di depan banyak belum disetujui. Pola pikirnya bagaimana bisa disetujui? Apakah salah slot seperti Ibu yang sebutkan, misalkan PAUD itu belum ada aturan perundangannya, maka kewenangannya diambil oleh Subdin Pendidikan. Nah, ya misalkan itu Pak. Nah, ini kan berarti sosialisasi sebelum musrenbang 2012 tidak lengkap dalam penyampaiannya, sehingga kami dari masyarakat yang ada tidak bisa mengusulkan sesuai dengan konsepnya sistem informasi perencanaan di Pemda Administratif Jakarta Selatan. Logikanya kan kita sudah bisa masuk slot-slotnya, gitu loh Bu. Misalkan tadi koordinasi tidak boleh pengadaan pot, ini tanaman. Karena menjadi kewenangan Pak Lurah Pak, saya persilakan Pak Lurah untuk bisa barangkali ada kegiatan yang awalnya itu dimasukkan ke PPMK atau PNPM,
yang dengan catatan menjadi kewenangan kelurahan itu boleh ditarik kembali dan dianggarkan dalam kewenangan kelurahan. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya baca usulan di sini, contohnya pengadaan tong sampah itu bunyinya hanya usahakan untuk RW 3, RW 5, RW 8. Itu Pak Lurah diperbolehkan untuk bertanya kepada RW yang lainnya yang belum mengusulkan, barangkali mau juga tong sampah, itu boleh. Makanya nanti kewenangannya itu ada di Pak Lurah yang akan berdiskusi dengan bapak-bapak sekalian. Siapa aja yang mau, nanti akan disesuaikan anggarannya supaya plot jadi 700 sesuai dengan pagunya Pak. Ya. Berarti yang tersaji 3,7 definitif ya? Definitif atau perencanaan? Jadi gini Pak, 3,7 miliar itu. Kalau itu 3,7 definitif, berarti kan usulan Pak Lurah kurang 500. Kami akan mendukung bagaimana Pak Lurah memecahkan untuk naik 3,7. Tapi jangan 3,7 karena usulannya 3,2 itu langsung. 7 itu di dasar diambil dari kekurangan anggaran yang nanti mau dirapati pada hari ini. Yang Bapak terbitkan itu 3,2 karena kami baru terima pagu itu kemarin Pak 700 juta, sedangkan usulan dari warga yang bisa ditampung oleh kelurahan hanya ada 300 juta. Jadi kami menambahi beberapa kegiatan, bahkan poin yang harusnya seperti tadi Ibu Bulan bilang, seperti peralatan kerja bakti yang hanya diusulkan 3 RW, kita masukin angkanya untuk 10 RW. Nanti diusulkan, disetujui atau enggak. Gitu. Jadi kita sudah buat, tinggal disetujui atau tidak, atau mau ditambah atau mau dirubah masih bisa Pak. Jadi jangan khawatir. Sisanya kita dapat 700 juta. Sisanya yang 3 miliar itu nanti akan ditapkan untuk ke sudi dan kecamatan. Tapi tidak semuanya. Nanti kita contoh di 2012. 2012 nanti ada usulan yang diterima, disetujui dan ada ditolak yang akan dikerjakan pada tahun ini. Nanti kita lihat. Jadi buktinya Musrembang bukan kayak dulu lagi, bukan hanya usul-usulan doang, tapi benar-benar usulan dari warga dan itu dilaksanakan oleh pemerintah, tapi tidak semuanya. Jadi akan kelihatan 2012, nanti kita buka slide 2012, usulan yang diterima di kelurahan mana, usulan yang diterima di sudin mana, dan usulan yang ditolak juga ada di sana. Karena yang ditolak itu bukan kewenangan dari tadi Pergub, ada aturannya. Sedangkan yang diterima itu juga disesuaikan dengan pagu dari masing-masing. Misalnya kecamatan pagunya cuma 200 juta kan juga semua yang kita masuk kecamatan hanya 9. Makanya nanti kita akan perjuangkan yang misalnya di sini tidak bisa diserap kecamatan dan wali kota. Nah itu kita perjuangkan untuk masuk di Musrembang kecamatan dan tingkat kota. Jadi itu